al-Quran, alamal Quran, khalaqal insan, alamal bayyan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga kita semua termasuk ke dalam hamba-hamba yang Allah panggil dengan sebutan orang-orang yang beriman. Kita mampu bertakwa dengan sebaik-baiknya takwa, dan Allah tidak mematikan kita kecuali dalam keadaan beriman. Amin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan jazakallahu khair kepada Ustaz Ahmad Yaman yang kali ini mengajarkan metode yang tidak biasa, sehingga memberikan kesempatan kepada kita lebih banyak untuk bisa belajar bicara di depan khalayak. Pada kesempatan kali ini, saya memilih tema kewajiban yang terlupakan. Sebab di antara ciri-ciri orang yang beriman ialah mereka yang senantiasa berusaha menjalankan apa yang telah Allah wajibkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Dan di antara kewajiban-kewajiban tersebut mungkin ada sebagian dari kita yang terlupa, atau bahkan kita tidak tahu bahwa itu merupakan kewajiban bagi kita. Yang saya maksud ialah kewajiban terhadap Masjidil Aqsa. Teman-teman, sebelum kita bicara lebih jauh tentang Masjidil Aqsa, menurut pendapat teman-teman dari gambaran di depan, yang mana yang disebut Masjidil Aqsa? Satu square. Satu yang itu namanya masjid itu namanya Masjid Al-Aqsa. Masya Allah, hari ini Masjidil Aqsa. Itu kan Masjid Al-Aqsa. Benar, Masya Allah, Barakallah. Masjidil Aqsa merupakan kompleks masjid dengan luas 14,4 hektar, terletak di sebelah tenggara kota Al-Quds, negara Palestina. Nama Masjidil Aqsa berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra di ayat 1. Qala ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailal masjidil haram ilal masjidil Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yang mulia Rasulullah SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah Allah berkahi sekelilingnya. Dalam ayat ini kita bisa lihat bahwa keberkahan yang ada di Masjidil Aqsa terletak pula di wilayah sekitarnya yang disebut Baitul Maqdis. Menurut Khalid Al-Waisi, berdasarkan riwayat-riwayat Islam, Baitul Maqdis mencakup kota tua Al-Quds, Asqalan, Ramlah, Yafa, Nablus, Yericho, Bethlehem, Hebron, Ma'at, dan lain-lain. Wilayah-wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah administratif Palestina yang terjajah hari ini, dan sebagiannya masuk ke wilayah Yordania. Lantas, apa saja keistimewaan Masjidil Aqsa? Yang pertama, Masjidil Aqsa merupakan masjid kedua yang dibangun di muka bumi. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari, ia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, masjid mana yang pertama kali dibangun di muka bumi ini? Rasulullah menjawab, Masjidil Haram. Aku bertanya lagi, kemudian yang mana lagi? Rasulullah menjawab, Masjidil Aqsa. Kemudian bertanya lagi, selama berapa lama keduanya dibangun? Rasulullah menjawab, 40 tahun. Berdasarkan hadis, masa dan sosok pembangunan Masjidil Aqsa sama dengan pembangunan Masjidil Haram karena jaraknya yang hanya karena waktu pembangunannya yang hanya berjarak 40 tahun. Menurut para ulama, di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat bahwa Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabi Adam alaihi salam. Hal ini dikuatkan dari Quran surat Ali Imran di ayat 96 yang menyatakan bahwa
Ka'bah di Masjidil Haram merupakan rumah ibadah pertama bagi umat manusia. Maka ia harus sudah ada ketika umat manusia pertama ada di bumi. Walaupun pembangunannya masih berupa fondasi yang batas-batasnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan selanjutnya, Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam. Teman-teman, sholat merupakan ibadah yang telah ditegakkan oleh para nabi dan rasul sebelum Rasulullah SAW. Sebab sholat merupakan ibadah yang bertujuan untuk menunjukkan kebertuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Toha di ayat 14. Qala ta'ala innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ketika Allah berfirman, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Lantas bagaimana kita menyembah Allah? Dengan sholat. Dilanjutkan ayatnya, wa aqimi sholata li dzikri, laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Maka ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, perintah sholat pun sudah dimulai. Berapa lama umat Islam sholat menuju Baitul Maqdis? Dari fase Mekah selama 13 tahun dan fase Madinah selama 16 sampai 17 bulan. Jadi kalau kita lihat dari perjalanan dakwah Rasulullah SAW selama 23 tahun, Rasulullah sholat menghadap Masjidil Aqsa selama 14 tahun lebih. Sedangkan sholat menuju Masjidil Haram selama 8 tahun lebih. Baik, keutamaan selanjutnya. Masjidil Aqsa merupakan tempat yang Allah pilih menjadi tempat Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Sebagaimana kita tahu, perjalanan Isra ialah perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan perjalanan Mi'raj merupakan perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Teman-teman, Allah Maha Kuasa. Mudah bagi Allah memperjalankan hambanya yang mulia dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha untuk perjalanan Mi'raj. Tapi itu tidak dilakukan. Allah memperjalankan terlebih dahulu hambanya untuk perjalanan Mi'raj, untuk perjalanan Isra. Dan perjalanan yang mulia ini pun Allah abadikan menjadi satu nama surah dalam Al-Quran, yaitu Quran surah Al-Isra, surah ke-17 dalam Al-Quran. Apa hikmah dibalik ini? Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa hati kita harus terikat bukan hanya ke Masjidil Haram, tapi juga ke Masjidil Aqsa, tempat yang telah Allah berkahi, tempat negerinya para nabi, di mana sebelum perjalanan Isra, sebelum perjalanan Mi'raj, Rasulullah bertemu para nabi dan rasul sebelumnya dan melaksanakan sholat di sana bersama para nabi dan rasul. Dan perjalanan Mi'raj yang Allah berikan perintah sholat setelahnya. Selain itu, Rasulullah ketika di tahun kesedihan, ditinggal istri tercinta, ditinggal paman yang selalu melindunginya, diusir dari tempat kelahirannya, diusir, tidak terima dakwahnya di negeri Thaif, Allah menghadiahkan perjalanan yang mulia ini sehingga Masjidil Aqsa mendapatkan tempat yang istimewa di hati Rasulullah. Maka tak heran jika masa dakwah Rasulullah SAW selama 23 tahun beliau habiskan untuk menegakkan tauhid dan membebaskan dua masjid yang mulia ini, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Haram Rasulullah bebaskan dari kemusyrikan dan penghambaan kepada selain Allah, dan Masjidil Aqsa dibebaskan dari penjajahan yang saat itu dikuasai oleh bangsa Romawi. Sebagaimana kita tahu, Masjidil Haram berhasil ditaklukkan oleh umat Islam ketika Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Ketika Jazirah Arab sudah dikuasai oleh umat Islam
medan dakwah kita harus berkembang. Maka itu Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada petinggi-petinggi penguasa, di antaranya yang menguasai Masjidil Aqsa, yaitu bangsa Romawi. Namun bangsa Romawi melihat surat dari Rasulullah ini sebagai ancaman karena mereka takut akan kehilangan wilayah kekuasaan mereka dan geopolitik pada saat itu. Maka tak heran jika dalam pembebasan Baitul Maqdis Rasulullah melaksanakan peperangan sebagai bentuk komitmen Rasulullah membebaskan Baitul Maqdis. Di antaranya peristiwa Domatul Jandal, Zalatul Salasil, Mu'tah hingga Tabuk yang kita bisa lihat kisahnya dalam Quran surah At-Taubah. Ini merupakan komitmen Rasulullah SAW dalam membebaskan Masjidil Aqsa. Usaha Rasulullah ini tidak pernah surut. Bahkan di akhir hayatnya, beliau berhasil membentuk pasukan Usama untuk membebaskan Baitul Maqdis. Namun tak lama berselang, Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah. Amanah membebaskan Baitul Maqdis ini pun dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tetap memberangkatkan pasukan Usama walaupun di Madinah ada konflik internal, yaitu pemurtadan. Walaupun pembebasan Masjidil Aqsa ini berhasil ketika masa Umar bin Khattab setelah perang Yarmuk tahun 16 Hijriah. Dari peristiwa-peristiwa ini kita bisa ambil hikmah bahwa betapa pentingnya Masjidil Aqsa bagi umat Islam. Ada masjid kedua yang Allah bangun di Makkah ini, kiblat pertama umat Islam, peristiwa Isra Mi'raj di sana, negeri yang Allah berkahi, negerinya para nabi. Maka inilah kewajiban yang sering terlupa bagi kita, Masjidil Aqsa. Maka tak heran jika pembebasan Masjidil Aqsa merupakan kewajiban kita. Jika kita bicara pembebasan Masjidil Aqsa, sama saja kita membicara pembebasan Kota Al-Quds, sama saja kita berbicara pembebasan Palestina. Karena mustahil Masjidil Aqsa bisa bebas jika Palestina tidak bebas. Maka ikut turut membantu pembebasan Palestina sama saja ikut membantu pembebasan Masjidil Aqsa. Mereka yang berada di Palestina bertahan bukan hanya mempertahankan tanah kelahiran mereka, tapi juga bertahan demi menjaga Masjidil Aqsa yang sebenarnya itu amanah kita semua. Mereka mewakili kita yang ada di sini. Itulah kewajiban kita yang terlupa. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Semoga Allah selalu melimpahkan kesabaran kepada para pejuang Masjidil Aqsa. Semoga Allah selalu kukuhkan langkah-langkah mereka dalam menjaga Masjidil Aqsa, dan semoga kemenangan Allah berikan kepada para pejuang Masjidil Aqsa. Amin. Semoga kebebasan itu segera terjadi dan Allah mengizinkan kita Sholat di Masjidil Aqsa. Jaga wudhu kalian. Allahu Akbar. Demikian presentasi dari saya. Subhanallah. Maaf untuk segala kekurangannya. Saya tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah kita langsung pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.